Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga kita masih bisa menyaksikan video ini. Sahabat, dalam video ini adalah 13 hal yang akan menerangi seseorang di alam kubur. Setiap manusia pasti kelak akan merasakan kematian. Ketika manusia telah meninggal dunia, maka ia akan segera memasuki alam kubur. Alam kubur atau alam barzah merupakan salah satu tempat yang sangat mengerikan. Berbeda dengan gelapnya malam hari, gelapnya alam kubur akan selalu disertai dengan rasa takut. Oleh sebab itu, agar dapat terhindar dari semua ketakutan dan kegelapan di alam kubur, maka selama manusia hidup di dunia harus melakukan amalan baik agar bisa meneranginya. Lalu amalan apa saja yang harus dikerjakan saat di dunia agar bisa menerangi manusia ketika di alam barzah yang gelap? Yang pertama, sholat wajib atau sholat 5 waktu. Amalan ini adalah amalan yang paling utama untuk dilaksanakan karena telah diperintahkan secara langsung dalam Al-Quran sebagai amalan wajib bagi umat Islam. Yang kedua, sedekah. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa sedekah merupakan amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari bala-bala atau bencana. Bukan hanya bencana dunia saja, namun bencana di alam barzah seperti kegelapan dan berbagai macam siksaan. Yang ketiga, doa anak soleh. Ketika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali amal jariah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya saat telah meninggal. Maka sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh adalah penerang di alam kubur kelak. Yang keempat, membaca Al-Quran. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan memperbanyak membaca Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Yang kelima, doa sebelum salam sholat 5 waktu. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, berikut bacaannya: Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Yang keenam, membaca surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surah Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkan ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulku. Yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Dalam kitab Busyirul Karim dijelaskan, seorang muslim yang membaca surah Al-Ikhlas 40 kali menjelang kematian akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga surga. Yang kedelapan, membaca tasbih. Adapun bacaan tasbih yang lengkap yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, kalimat tasbih tersebut sangat mudah dan ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan amalnya. Yang kesembilan, menunaikan haji atau umroh. Orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh maka seluruh dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya akan hilang dan tinggal amal baiknya saja. Maka inilah yang menjadikannya selamat dari siksa kubur kelak. Yang ke-10, doa sabu jagat, kebaikan dunia dan akhirat. Doa tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 201, yang artinya, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 192, yang artinya, Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Yang ke-12, doa agar diwafatkan bersama orang yang beriman. Doa tersebut terdapat pada surah Ali Imran ayat 193, yang artinya, Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Rabb-Mu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Yang ke-13, doa agar tidak dihina di akhirat. Doa tersebut terdapat pada surah Ali Imran ayat 194. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Sahabat, itulah 13 amalan yang dapat menjadi penerang di alam kubur. Semoga kita semua senantiasa dapat mengamalkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.